misalnya kalaupun udah kaya. Nah tuh kakak aja tahu. Orang kaya aja lihat tuh Cipung. Itu padahal orang tuanya setara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi dia tetap kerja Cipung dari kecil. Belajar konten menanam padi, konten ke sawah, konten macam-macam konten dia kan. Itu kerja dia. Masih bayi, masih kecil dari rock diajak kerja. Bayangkan anak orang kaya aja tuh dilatih kerja. Nah kita, terus kakak suruh, Kis kamu nikah aja biar gak kerja. Gak pernah kulihat teman-temanku wanita yang nikah terus dia gak kerja. Gak ada. Semua temanku yang setara seumuranku, misalnya dia nikah punya anak, tambah sibuk. Gak ada waktu lagi bahkan. Sibuk ngurus laki, ngurus anak, ngurus rumah. Yang gak ada pembantu lebih parah, gak sempat ngapa-ngapain. Malah mereka pernah bilang gini sama Kis, tahu nggak, mandi aja tuh diikutin sama anak, diintilin. Jadi mandinya cepet-cepet, mau boker susah boker, perempuan. Kan lakinya kerja nih, terus dia mau boker nih, susah. Karena anaknya ngikutin terus, kemana-mana dia mandi cepet-cepet. Dia boker, kayak nggak tenang, takut anak ditinggal di kamar, takut ngapa-ngapain gitu. Terus kakak bilang orang nikah nggak kerja. Itu ibu-ibu biar di rumah jangan dikira nggak kerja. Ibu-ibu justru banyak kerjanya di rumah. Sudahlah semua pakaian numpuk, apa numpuk. Ya memang mungkin kalau dia lakinya orang kaya masih agak mendingan, tapi tetap kerja. Misalnya laki orang kaya, sayang kamu nggak perlu masak, sayang kamu nggak perlu bersih-bersih, kamu cukup melayani aku saja dengan ngurus anak. Ya tetap kerja ngurus anak sama melayani laki, tetap kerja itu. Iya, selalu diikutin anak. Mau mesraan sama laki juga susah gara-gara anaknya ngintip. Sedangkan kita punya etika. Kalau anak sudah mulai ngerti, kita nggak boleh bercocok tanam di depan anak. Pengen gitu aja kita harus curi-curi dari anak misalnya. Repot. Kakak suruh nikah terus nggak kerja, mana ada. Banyak makanya anak orang tuh dikirim dulu ke kakek neneknya. Dikirim dulu main sama anak tetangga biar mereka bisa bercocok tanam dengan tenang. Karena apa? Anaknya ngikut terus anaknya. Bapak mama ngapain? Bapak mama ngapain? Kalau nanti kelihatan anak serba salah. Bisa-bisanya dia suruh Kis nikah aja biar nggak kerja. Mana ada. Aku lihat temanku yang nikah semakin sibuk. Bahkan dirinya nggak keurus. Benar. Mereka bilang mandi aja tuh udah syukur. Ini temanku sendiri yang cerita. Bukan aku. Kan aku sering ngumpul sama orang seusia aku, kan rata-rata udah punya anak 2, 3. Mereka bilang, kamu nanti kalau misalnya nikah tuh pikirin katanya cari laki yang lumayan mampu. Katanya gitu, soalnya kita nih dapat laki yang pas-pasan kayak gini susah katanya. Apa yang susah aku bilang? Iya kami mau boker aja susah, mau mandi susah, kan gak ada pembantu di rumah, gak ada yang jaga anak kata dia. Kalau kita mau apa-apain anak nih harus selalu dipantau katanya gitu. Terus emang lakinya kemana aku bilang, kan laki kita kerja katanya, cari duit tiap hari. Jadi ya kita yang harus jaga anak sendirian katanya gitu. Bisa banget. Bisanya suruh kita nikah terus nggak kerja, mana ada. Kakak pikir kalau orang nikah terus dia cuman bulan madu setiap hari. Misalnya dia nikah setiap hari ke mall, setiap hari ke salon, treatment doang, gitu doang. Ya mungkin awal-awal sebagai marketing laki-laki biar perempuannya mau. Lama-lama kan akhirnya kembali ke dapur juga. Ujung-ujungnya apa? Perempuan itu memang diharuskan hamil, lalu melahirkan, lalu ke dapur, lalu urusan rumah. Emang itu kodrat, ngerti kodrat gak sih? Peran seorang istri. Walaupun awalnya itu para lelaki marketingnya bagus, ini yang marketing bagus loh, bukan yang marketing gak bagus. Marketing bagus aja ujung-ujungnya sama kok. Semua perempuan yang sudah menjadi seorang istri pasti larinya tetap ke dapur sama kasur. Kasur apa? Ya harus siap melayani laki walaupun dia lagi marah nih. Di hari itu misalnya perempuan lagi dongkol, lagi perasaannya moodnya lagi gak baik, gak boleh. Perempuan gak boleh punya mood gak baik ketika sedang melayani laki. Harus tetap ikhlas. Karena itu kodrat, peran. Kalau perempuan nih misalnya dia moodnya gak bagus, terus laki-laki minta, dia bilang, sana kamu jangan, aku lagi gak mood. Gak boleh. Gak boleh, itu gak boleh banget. Beneran, orang Kis dibilang sama temanku. Kata temanku, aku padahal hari ini nggak mood banget, sudah duit susah, ngurus anak capek, tapi suami minta harus tetap melayani dengan senyuman. Belajar sabar katanya. Walaupun sebenarnya aku mau emosi tapi nggak, itu tanggung jawab.
kita misalnya contoh nih ada orang yang jasa-jasa, dia kalau lagi nggak mood dia nggak mau nerima bisa. Karena apa? Dia punya hak di sana untuk menolak dan menerima orang. Tapi kalau jadi istri nggak bisa. Sudah ibaratnya dia tuh sudah sah seumur hidup untuk melayani laki. Dalam keadaan lakinya punya duit ataupun enggak. Dalam keadaan hati perempuan tuh nggak boleh ada mood-moodan, nggak boleh. Walaupun moodnya lagi baik ataupun enggak, nggak bisa. Seorang istri itu beda. Istri itu tanggung jawabnya besar banget. Jangan main-main. Seorang istri kalau sudah dinikahin sah itu artinya adalah siap. Mau dia lagi mood kayak nggak bisa nerima, nggak ada kata-kata mood. Karena laki-laki ketika mau itu menurut Kis nggak tahu aturan. Kadang pagi siang malam, kadang kamu lagi capek sekalipun. Laki-laki kalau sudah ngomong ya, apalagi dia misalnya awal mungkin nggak ngomong. Kalau dia udah ngomong nih, sayang aku pengen, terus yang perempuannya nih sedikit aja dia bilang enggak kamu sana dulu aku lagi nggak mood, itu tuh udah bahaya banget. Apalagi yang kasar, sana lu udah nggak punya duit, miskin, nggak ngasih jajan, nggak ngasih ini apa, anak nggak diurus, aku ngurus sendiri, terus lu mau minta jatah. Itu ngeri banget tuh. Kalau jadi seorang istri sampai keluar kayak gitu, itu lebih parah. Yang ngomongnya baik-baik aja nggak boleh tetap, walaupun moodnya lagi nggak, sayang udahlah dulu kamu keluar dulu di sana, jangan sentuh aku